Salam hormat untuk Komandan Hari, untuk Mas Rudi, untuk Mbak Siska, Kang Aan, dan semua jajaran dari panitia perancang undang-undang. Baiklah, untuk mempercepat proses pembahasan kita, saya mencoba untuk memberikan sedikit gambaran tentang rancangan undang-undang badan usaha milik desa. Sebentar. Pakai handsfree supaya suara saya bisa terdengar jelas. Saya menggunakan media seperti ini karena apa? Karena sering saya pergunakan kalau kuliah online gitu ya. Dan kemudian saya masukkan ke YouTube gitu ya. Ini juga akan saya masukkan ke YouTube supaya apa? Supaya saya mempunyai semacam dokumentasi. Baik, saya akan memberikan semacam judul itu terkait dengan badan usaha milik desa, jenis usaha, tujuan, dan ekonomi kreatif. Bagaimana itu yang harus kita gagaskan di dalam rancangan undang-undang nantinya. Kita lihat selanjutnya. Nah, dalam perkembangan di Indonesia, badan usaha milik desa ini memang bisa dikatakan hidup enggan mati tak mau gitu ya. Dan oleh sebab itulah rancangan undang-undang ini menjadi sebuah sangat strategis. Karena apa? Karena dengan rancangan undang-undang ini kita bisa memperoleh satu gambaran yang utuh bagaimana mengembangkan badan usaha milik desa itu, gitu ya. Nah, di dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kita bisa melihat bahwa badan usaha milik desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan desa. Dengan demikian, kalau kita lihat di dalam konteks jenisnya, maka tidak lain adalah mengelola aset, itu kan jenisnya BUMDes, kemudian jasa pelayanan, kemudian usaha lainnya, dan usaha lainnya itu banyak sekali nanti cabang-cabangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, modalnya itu adalah penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Tapi saya melihat di dalam perkembangan berikutnya, nanti akan kita coba lihat, misalnya kita akan coba melihat dari konteks tujuan BUMDes. Dari konteks tujuan BUMDes, kita bisa melihat yang pertama meningkatkan perekonomian desa. Yang kedua mengoptimalkan aset desa. Yang ketiga meningkatkan usaha masyarakat. Yang keempat mengembangkan rencana kerja. Yang kelima menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Nah, kalau kita melihat seperti ini, maka peran masyarakat cukup besar di dalam badan usaha milik desa. Dan oleh sebab itulah sebetulnya badan usaha milik desa itu tidak hanya sekedar penyertaan, modalnya penyertaan dari penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa, bisa juga penyertaan yang berasal dari masyarakat, bisa juga seperti itu. Nah, oleh sebab itu maka tempat masyarakat dalam hal permodalan tentunya juga harus diberi ruang gitu ya. Nah, selanjutnya, saudara-saudara, teman-teman semua, ruang yang ada di masyarakat
dalam konteks ini tidak lain adalah badan usaha milik desa sebagai pilar demokrasi ekonomi. Berarti di sini ada keterlibatan masyarakat. Nah, badan usaha milik desa sebagai dasar lembaga ekonomi masyarakat yang berperan strategis untuk menggairahkan ekonomi desa. Kemudian kita bisa melihat keunikan BUMDes, yakni merupakan sebuah usaha desa milik kolektif. Milik kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Nah, jadi ada public and community partnership. Nah, kalau ada public and community partnership, maka tentunya dalam hal permodalan pun juga harus melibatkan masyarakat. Kalau saya melihat di situ, gitu, tidak hanya sekedar kekayaan desa aja, gitu. Nah, BUMDes dibentuk berdasar komitmen bersama masyarakat di sana. Ada komitmen bersama dari masyarakat desa, saling bekerja sama dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Pengembangan dan pembentukan BUMDes merupakan prospek yang menjanjikan tentunya. Nah, kita melihat di dalam konteks semacam ini, peran masyarakat sebagai partner dari pemerintahan desa itu sungguh besar. Dan oleh sebab itu, dia harus diberi tempat dalam konteks permodalan juga, gitu. BUMDes memiliki nilai transformasi sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, inilah sebagai pilar demokrasi ekonomi dari BUMDes itu seperti ini. Selanjutnya, saudara-saudara, teman-teman semua, kita bisa melihat dalam konteks ini pengembangan potensi usaha ekonomi desa itu melalui BUMDes itu bisa kita lihat seperti ini jenis usahanya. Ada bisnis sosial, bisnis penyewa, usaha perantara. Bisnis sosial itu bisa air minum desa, bisa usaha listrik desa, lumbung pangan, dan sumber daya lokal, dan teknologi tepat guna lainnya. Nah, ini penting. Sementara bisnis penyewaan, ya kan, renting barang, itu macam-macam. Ya kan, bisa kita lihat di situ. Ada alat transportasi, ada perkakas pesta, jadi sederhana lah gitu ya. Tanah milik desa, tanah milik badan usaha milik desa gitu ya. Kemudian berikutnya adalah usaha perantara, brokering yang memberikan jasa pelayanan kepada warga, jasa pembayaran listrik, ya, pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh masyarakat, dan jasa pelayanan lainnya. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat masih ada pengembangan potensi usaha ekonomi desa melalui BUMDes. Nah, ini jenis usaha bisnis. Bisnis yang berproduksi dan atau berdagang, bisnis keuangan, ada juga usaha bersama. Nah, ini bisnis yang berproduksi, misal pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, sumur bekas tambang, dan kegiatan bisnis produk lainnya. Nah, sumur bekas tambang ini banyak terjadi di desa-desa di seputaran Blora sana, itu banyak sekali ya, tambang-tambang minyak mentah itu yang kemudian dikelola oleh mereka gitu ya. Nah, itu banyak sekali. Kemudian yang usaha bersama itu dapat berdiri sendiri serta diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDes. Nah, ini dapat kemudian juga dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi misalnya pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisir nelayan kecil, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah yang bisa dikembangkan di sana, usaha-usaha itu. Selanjutnya,
juga melihat bagaimana sekarang pengembangan badan usaha milik desa melalui pendekatan ekonomi kreatif. Nah, kita bisa melihat di sini pengembangan BUMDes harus didorong dengan menggunakan konsep atau pendekatan ekonomi kreatif. Berarti mampu menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik. Ini penting. Thinking out of the box, innovation dan innovation itu yang penting bagi kita. Kalau saya melihat di dalam konteks badan usaha milik desa, pendekatan ke ekonomi kreatif yang sekarang sedang marak dikembangkan. Dan dengan demikian, kalau ini mempergunakan pendekatan itu, maka badan usaha milik desa itu akan memperoleh induk pembinaannya itu dari Menteri Desa, bisa juga yang kedua itu bisa dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf gitu ya. Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga ada di situ, dan itu bisa mengembangkan badan usaha milik desa, khususnya misalnya kalau ekonomi kreatif nanti akan terkait dengan soal-soal usaha kepariwisataan gitu ya. Nah itu. Selanjutnya, ekonomi kreatif merupakan era baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Karena desa ini rata-rata padat karya, ya kan, rata-rata padat karya, maka ya pendekatan dengan ekonomi kreatif lebih memungkinkan untuk mengembangkan badan usaha milik desa itu. Karena di situ hanya mengandalkan ide dan stock of knowledge. Nah, selanjutnya, dengan ekonomi kreatif akan menciptakan nilai tambah secara ekonomi dan nilai tambah sosial dan budaya. Nah, inilah harapannya. Maka pasal-pasal yang berkaitan dengan ekonomi kreatif nampaknya juga perlu dimasukkan di sana, ya, supaya lebih nendang gitu ya, supaya lebih nendang sehingga nanti badan usaha milik desa itu bisa berkembang dengan bagus sejalan dengan perkembangan badan usaha milik daerah maupun badan usaha milik negara. Selanjutnya, nah ternyata itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. Ini adalah kantor saya, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, yang sekarang sudah kosong. Ya, karena apa? Karena kuliahnya mempergunakan model-model semacam ini, ya kan, dengan saya membuat YouTube gitu ya, dengan merekam semacam ini dan kemudian men-sharekan seperti nanti saya sharekan di PPU. Demikian teman-teman semua. Tak lupa saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu. Halo.